Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Warta Desa, perjalanan wisata religi kali ini kita lagi ada di makomnya Pangeran Hidayatullah, salah seorang pahlawan nasional yang asli dari Banjarmasin, dari Kalimantan. Beliau diasingkan oleh kolonial Belanda pada waktu itu. Kita bincang-bincang dengan salah seorang turunan dari Pangeran Hidayatullah. Assalamualaikum, Sampurasun. Daman, Kang Bonang. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Apunten nu kasuhun sim kuring bade ngaganggu. Mohon maaf mun ganggu Kang Bonang. Pemirsa Warta Desa, alhamdulillah kali ini wisata religi kali ini ke makomnya Pangeran Hidayatullah yang ada di Kelurahan Sawah Gede, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur. Kebetulan, alhamdulillah, saya disambut baik dengan salah seorang turunan dari Pangeran Hidayatullah, yaitu pahlawan nasional yang asalnya dari Banjarmasin. Bisa diperkenalkan, Pak Bonang? Beliau Pangeran Hidayatullah. Kan? Perkenalkan. Oh, siap. Saya dipanggil Bonang saja. Saya turunan dari beliau Pangeran Hidayatullah. Beliau lahir di Kalimantan Selatan tahun 1822, tepatnya di Martapura. Dia dirobatkan menjadi sultan oleh kakeknya Sultan Adam, menggantikan bapaknya Sultan Muda Abdurrahman yang meninggal sebelum naik tahta. Nah, beliau ini berperang dari tahun 1859 sampai 1862, yang akhirnya ditipu oleh Belanda, dibuang ke kota Cianjur ini. Oke. Jadi sejarahnya dulunya itu beliau itu siapa, Pak Bonang, bisa sampai keberadaannya di Cianjur dan dijadikan tokoh pahlawan nasional itu bagaimana sejarahnya itu? Beliau ini seorang sultan, memimpin kerajaan atau Kesultanan Banjar, yang ketika itu Belanda masuk ke wilayah Kalimantan Selatan, tepatnya di Martapura, termasuk Banjarmasin juga. Dan di situ akhirnya memulai perang ya. dengan dibantu oleh pamannya Pangeran Antasari dan para panglima yang lain Dari Banjarmasin itu. di Banjarmasin itu. Berperang hampir kurang lebih 4 tahun, yang akhirnya Belanda juga kerepotan, akhirnya memakai taktik tipu daya. Akhirnya dia tertipu, dibuang ke Cianjur, seperti itu. Oh, jadi dulunya beliau ini di Banjarmasinnya seorang sultan. Ya. Berontak ke kolonial Belanda, terus sampai diasingkan ya. Kesultannya itu katanya juga beliau itu seorang ulama juga. Bagaimana ceritanya, Pak Bonang? Beliau ketika di masa remajanya, dari kecil bukti sampai remaja itu, beliau belajar di dalam pagar pesantren yang dibuat oleh Syekh Arsyad Al-Banjari. Oh, pernah buka pesantren juga? Bukan, belajar Belajar di pesantren dalam pagar yang waktu dulu didirikan oleh Syekh Arsyad Al-Banjari. Oh, Syekh Arsyad Al-Banjari ya. Ya. Jadi beliau pernah pesantren juga Ya. di situnya. Dan dia istilahnya paham
di sini makanya disebut juga ulama besar berjubah kuning untuk orang-orang Cianjur. Oh, ulama Berjubah kuning. besar berjubah kuning. Tolong Terkenalnya orang Oh, orang Cianjur itu menyebut beliau seperti itu. Jadi oleh apa dalam Cianjur dulu Bupati Cianjur disebutnya ulama berjubah kuning ya. Kenapa bisa sampai begitu, Pak Bonang? Jadi waktu dulu satu-satunya tempat yang bisa didatangi oleh Pangeran Hidayatullah itu Masjid Agung Cianjur. Beliau datang ketika itu di zamannya Bupati Pancaniti 1862. Buati Pancaniti ya. Ya, tahun 1862 beliau 1862. meninggal, akhirnya digantikan oleh Prawira Diraja II atau Dalam Alibasa Dalam Alibasa. dari 1863 sampai meninggal beliau 1904, dan dalam Prawira Diraja itu 1910 kan. Iya, iya. Dan ketika memimpin Cianjur itu selalu berdampingan Dengan bupati itu. Bupati Prawira Diraja atau Dalam Alibasa itu. Nah, disinilah melihat keulamaan beliau. Beliau juga mengajarkan di sini selama 42 tahun di Cianjur. Akhirnya kolaborasi antara Cianjur dan Banjarmasin kalau kebiasaan di. Oh, jadi pernah kerjasama juga antara Kabupaten Cianjur dengan pemerintahan Banjarmasin. Bukan, jadi kolaborasi. Oh, kolaborasi. Kolaborasi di sini dalam Syiar Islam. Oh, Syiar Islam. Karena waktu dulu Cianjur itu yang saya tahu ya, Cianjur itu vakum setelah keislamannya dalam Cikundur, kerjasama dengan Belanda yang akhirnya banyak misionaris Oh, pernah ke Cianjur. Hmm. Nah, Islam di Cianjur bukannya redup ya. Nah, ketika beliau lagi datang ke Cianjur, akhirnya berkembang lagi ajaran Islam yang dibawa oleh beliau dari Kalimantan dengan ajarannya dari Syekh Hasan Al-Banjari, termasuk kitab kuning gitu. Pernah mengajarkan kitab kuning juga ya? Iya, dulunya. betul. Oh, jadi beliau sering menjadi imam Masjid Agung waktu itu. Terlepas dari itu ada kemungkinan seperti itu juga ya. Seperti itu. Cuman saya juga coba Nah. dari situ yang saya tahu satu-satunya tempat yang bisa didatangi oleh para Hidayatullah itu hanya Masjid Agung Cianjur. Oh, Karena takutan beliau menyusun lagi. Karena beliau ketika dibawa ke sini umur 40 tahun, jadi lagi juga gagah-gagahnya, takut menyusun lagi kekuatan, takut lagi pemberontakan seperti yang di sana. Makanya di sini Pangeran Hidayatullah ditempatkan di Tangsi Belanda. Tangsi Belanda. Di daerah mana itu? Yang sekarang jadi Kodim. Oh, di Kodim. Ya. Dari situ juga rumah beliau, dan di situ juga ada Gang Banjar. Oh, ada sangkut paut. Betul. Ya. Jadi di situ Pangeran Hidayatullah itu kan dibuat sebanyak 67 orang. Pengikutnya, anak istrinya, adiknya Pangeran Hidayatullah juga ditempatkan. Oh, Pangeran Hidayatullah. Kalau adiknya di mana sekarang makomnya? Makamnya di samping beliau. Oh, di samping di sini Ibunya juga. beliau juga ada di sini. Oh, ibunya ada di sini Ya. juga. Jadi 67 orang itu meliputi keluarga Pangeran Hidayatullah, keluarga Pangeran Kusuma, dan para pengikutnya, dan 4 panglima perangnya, pengawal beliau. Ya, pemirsa Warta Desa, alhamdulillah sedikit gambaran ataupun sedikit sejarah dari riwayat Pangeran Hidayatullah sampai bisa ada di Cianjur. Kenapa? Dan ternyata di area makom di sini bukan hanya Pangeran Hidayatullah, mulai daripada ibunya dan kerabat-kerabat yang lain ada di sini juga. Bisa dilanjutkan, Pak Bonang. Terus tahun berapa beliau meninggalnya, Pak Bonang? Beliau meninggal tahun 1904. 1904. Ya. Di zaman Bupati siapa itu, Pak Bonang? Itu masih di dalam Alibasa. Bupati dalam Alibasa atau Prawira Diraja II. Oh, itu masih ada saudara dengan Mama Arya Tarudatar. Beliau memang turunan dari Mama. Masih turunan. Masih turunan dari beliau. Jadi selama diasingkan rumahnya di daerah kawasan Komplek Kodim ya. Sekarang kalau nggak salah itu jadi komplek gedung PGRI. Oh, gedung PGRI. Oh iya, betul. Di sebelah taman belakang Ya, gedung itu. betul. Itu ada di situ. Oh, di situ ya. Betul, ditempatkan di situ. Ditempatkan di situ ya. Jadi pemirsa, Pangeran Hidayatullah dulu rumahnya ditempatkan di dekat
gedung PGRI. Kalau sekarang Gang Pangrango, depannya Gang Banjar pemirsa ya. Tuh. Maaf Pak Bonang, selama beliau ada di sini ataupun sesudah beliau meninggal, banyak orang Banjarmasin yang datang ke sini. Banyak. Di situ juga ketika mereka mengetahui Pangeran Hidayatullah dibuang ke Cianjur, mereka banyak yang berziarah ke sini, termasuk gubernur pertama Kalimantan Selatan, Pangeran Muhammad Nur pernah ke sini dengan bupati-bupati yang lain seperti sini, termasuk orang-orang DPRD, DPR RI juga. Oh, pernah juga ke sini ya. Karena bagaimanapun juga beliau penerus terah dari Kesultanan Banjar. Oh, dari Kesultanan Banjar Ya. Oh. Terus ada hawalnya nggak di sini, Pak Bonang? Biasanya kita mengadakan hal itu di bulan November sekarang. Oh, November sekarang. Nah, cuman karena pandemi sekarang dan pemerintah juga tidak mengizinkan, paling kita ada hal keluarga saja. Kapan rencananya, Pak Bonang? Biasanya kita di Sabtu minggu ketiga, minggu terakhir. Berarti sekarang. Ya mungkin ini, cuman di sini juga mungkin karena ada kebijakan lagi tidak boleh kumpul lagi nih. Ya, paling kita hanya ya tahlilan ya. seperti biasa aja. Keluarga Pengajian biasa. ya, pengajian dari keluarga Pangeran Kusuma, Pangeran Hidayatullah. Ya terus Biasanya kita mengundang sampai ke Kalimantan. sampai dari Kalimantan biasanya sering Ya, ke sini juga. betul. Berarti Pangeran Hidayatullah di Cianjur ini banyak saudara-saudaranya ya, Pak Bonang? Kalau disebut saudara karena Pangeran Hidayatullah yang saya tahu, Iya, iya. beliau tidak ada yang boleh tahu luar ke Cianjur. Dari Banjarmasin. Ya, dari orang-orang Kalimantan tidak ada yang boleh tahu Pangeran Hidayatullah dibawa ke Cianjur. Oleh Belanda juga. Jadi ini ditutupi beliau itu. Gitu. Karena panglima beliau di Kalimantan itu hampir 100 orang. Karena perang Banjar itu meliputi Kalimantan Timur, Tengah, dan Selatan. Oh, waktu itu terjadi perang Kalimantan dan Ya, Banjar ya. Jadi kan waktu dulu belum ada Kalimantan Tengah, Timur, Selatan. Masing-masing dalam satu. Terus Pak Bonang, selama ini kan udah dijadikan cagar apa? Budaya. Cagar budaya itu pada tahun berapa Pak Bonang? Dan alasannya kenapa Pak Bonang itu dijadikan cagar budaya? Ini dimasukkan ke cagar budaya itu yang saya tahu 2010 kemarin. Oh, 2010 ya? Baru saja. Waktu zaman Bupati Pak Cecep mungkin ya? Iya, saya ya. Jadi udah termasuk cagar budaya ya? Dimasukkan Yang kepada harus- cagar budaya. Yang harus dilindungi ataupun dijaga, Iya. dirawat ya? Iya. Oh gitu Pak Bonang. Terus Pak Bonang, bisa ada sedikit pesan untuk pemirsa ataupun kerabat daripada turunannya di Banjarmasin apa Pak Bonang bisa? Ataupun pesan secara apalah gitu. Intinya kita harus menggalang kembali persatuan yang sekarang emang mungkin banyak mereka tidak tahu Pangeran Hidayatullah dibawa ke sini dalam artian ini. Mungkin sekarang juga 2019 kemarin sudah mulai akan diangkat lagi, sudah diseminarkan lagi. Dan di sini juga ya mudah-mudahan lah dalam Amin, artian amin. kita satukan bahwa penerus Kalimantan itu ada di Cianjur Ada di Cianjur. berdasarkan surat wasiat dari Sultan Adam kepada cucunya Pangeran itu Oh. ada di sini. Itu aja mungkin. Dan di sini juga kita bagaimanapun juga Pangeran Hidayatullah itu tinggal di Cianjur itu lebih lama, Oh, lebih lama ya? 42 tahun dibandingkan di Kalimantan. Pas ke sini kan usia 40 tahun. Ya, Berarti meninggalnya 80 tahun. 82 tahun. Jadi 42 tahun di Cianjur. Ya, Nah, dan mereka Pangeran Hidayatullah juga sudah berbaur dengan warga Cianjur dan ini menjadi rumah yang kedua kali ini. Siap ya Pak. Ya pemirsa, sedikit ulasan ataupun riwayat dari sejarahnya Pangeran Hidayatullah, salah seorang tokoh ataupun pahlawan nasional. Begitu pemirsa, dan bila mana pemirsa ingin riado ataupun tirakat di makomnya Pangeran Hidayatullah, bisa kapanpun, sangat terbuka, dan kebetulan bisa juga ditemui dengan Kang Bonang selaku turunannya
Demikian pemirsa Warta Desa TV, sekilas bincang-bincang saya mengenai sosok Pangeran Hidayatullah. Terima kasih Kang Bonang. Dan izin saya mau gambar-gambar Bonang. Silakan. Assalamualaikum.